Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat beribadah kembali di tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa. Kita akan mengangkat pujian berkat kemurahan. Kita tahu hidup kita dihiasi dengan berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita menyembah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa karena kemurahan-Mu besar di dalam hidup kami, Tuhan. Hidup yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, di dalam kelimpahan kasih setia Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena hidup kami adalah hidup di dalam Tuhan dan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan apa Kami membalas segala kebaikan. Tuhan.
peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luas bagi kita. Kami mengucap syukur, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Doa pembukaan kami silakan Ibu Gembala. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Iya. Kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kepada Tuhan. Dan biar kami dapat ibadah dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang sungguh kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang memelihara kami dengan tidak berhenti sampai pada hari ini. Tuhan, kuduskan seluruh kami untuk menaikkan pujian bagi Yesus. Kuduskan para pelayan-pelayan-Mu hari ini, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kuduskan musik urapi, kuduskan liturgis urapi, singer, kuduskan urapi. Kuduskan Tuhan yang melayani sound system dan LCD di belakang urapi seluruh jemaat yang hadir untuk merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya ketika Tuhan menyertai kami masuk dalam rumah ibadah, maka roh-roh jahat sudah tersingkir dari tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan Yesus hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, waktu dan keselamatanku, Dia menolongku, Dia melindungiku. Percaya semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu dengan penuh dan mulia. Masuklah penuh kuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita terus naikkan syukur kita kepada Dia. Kita bawa pujian kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, Dia menolongku, Dia melindungiku. Percaya semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah penuh kuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima Yesus. Kasih Tuhan tiada tara bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menaikkan syukur kami. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah. Terus benar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan, untuk menuntun jalan-jalan hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan sepanjang jalan hidup kami, karena firman-Mu adalah suluh bagi kami, agar kami tidak sesat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak mampu tanpa Tuhan memimpin kami. Kami tahu tanpa Tuhan menolong kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Biarlah kami Tuhan datang kepadamu dan Engkaulah menopang hidup kami, sehingga kami tidak jatuh. Bimbinglah kami ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku.
dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menolongku, ku terjatuh. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami. Penyembahan kami menuju jalan-jalan kami. Engkaulah yang kami perlu Tuhan. Haleluya, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, kami perjuangkan firman-Mu bagaikan suluh, ayatku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, ayatku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus ku tak mampu, tanpa Yesus ku tak mampu, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan. Kami coba duduk Bapak Ibu bangkit diri. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, haleluya Yesus. Firman-Mu bagaikan suluh, kami bersama Bapak. Ayatku tak sesat di jalan.
anugerah dari Tuhan. Engkau yang persiapkan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kepada kami. Dan saat ini kami mau menerima bagian dari yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, urapi kami semua. Membungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Kami sambut firman Allah di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Kurang enak ya? Ya. Saya mati dulu, saya ganti yang lain. Lebih bagus ya. Puji Tuhan, shalom semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan kita ada dalam keadaan yang sehat hari ini. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca dari dalam kitab Injil Matius. Kita akan sambung dari pembacaan kita pada minggu-minggu lalu yang terdapat dalam masa-masa yang kita alami sekarang ini, masa yang sukar. Kita ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita mulai dengan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Matius 24 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36. Di depan kan agak besar tulisannya. Jadi kalau Alkitabnya kekecilan, kita lihat di depan aja ya. Kita akan memulainya. Saya baca, kemudian kita bergantian. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita mulai dari ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu tanah manusia lihat anak manusia datang di atas awan di langit. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32 tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambil pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kata ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. 35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sekarang kita balik ya, supaya kita
banyak bagus. Kita balik, saya tetap mulai pertama. Perempuan duluan baru bapak-bapak. 2, 3 saya mulai ya. Ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu anak-anak manusia di langit dan semua bangsa bumi akan merapat dan mereka akan lihat anak manusia itu datang di atas selama-lamanya dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan bukti sangkala. Dan mereka akan menentukan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayatnya yang ke-32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah pokoknya sudah dekat. Sudah yang itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya keadaan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ya, 2 ayat. Silakan perempuan dulu, kemudian laki-laki. Mulai 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, ini ayat dahsyat. Rasa nggak bahwa ayat ini luar biasa? Saudara yang kasih di Tuhan ya, coba yang pegang LCD tolong balikkan dulu ke ayat yang pertama atau ayat 29 yang kita baca pertama pada hari ini. Ya, ayatnya yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini yang ke-29 ini, kita rasa enggak bahwa masa itu sedang kita hadapi saat ini? Kegoncangan-kegoncangan mulai terjadi di tengah-tengah dunia kita. Menandakan Alkitab berkata sesudah masa itu, kita sudah melewati banyak masa. Bahkan kita melihat ya di mana Injil kerajaan dikabarkan di sana banyak korban. Tidak sedikit orang yang memberitakan Injil mengalami masa-masa yang sangat mengerikan dan sangat sulit. Itu yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa tidak ada cahaya atau tidak bercahaya lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengungkapkan ini kepada murid-muridnya juga kepada jemaatnya saat itu. Maka Tuhan merindukan jemaat Tuhan itu setia kepada Tuhan. Buat kita seharusnya kapan saja Yesus datang itu enggak jadi masalah. Yang jadi masalah buat manusia kalau kita tuh enggak setia dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya merindukan agar jemaat yang dengar berita tentang firman Tuhan ini mulai persiapkan diri. Saya sering katakan, boleh kau bekerja keras, boleh kau mencari uang untuk keluarga, gak ada yang melarang gitu. Tapi ingat, satu hal, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah ingatkan akan datang masa yang sangat sulit. Sekarang aja kita lihat masa yang kita hadapi itu nggak ada yang menyenangkan. Ya, masa-masa yang kita alami sekarang ini masa yang sangat sulit sehingga kejahatan pun banyak terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimanapun masa itu pasti akan datang.
kegoncangan yang berada di bumi ini pasti akan terjadi. Itu firman Tuhan. Maka Tuhan rindu kita mempersiapkan hati hidup kita, bukan hanya kita ini seorang Kristen, tapi firman itu diam di dalam kita. Firman itu menyatu menjadi rema di dalam kita. Ketika masa-masa yang sangat mengerikan terjadi, Tuhan tuh gak biarkan orang yang berhubungan dengan Tuhan mengalami masa yang gak bisa kita rasakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita melihat ayat 29 ini, segera sesudah siksaan pada masa itu akan terjadi kegelapan dan kegoncangan di tengah-tengah bumi ini. Tapi saya mau anjurkan kepada saudara sekalian, jikalau kita melihat masa yang mengerikan yang sekarang mulai datang di tengah-tengah dunia ini, teguhkan dan kuatkan hatimu, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini berharga. Tuhan gak biarkan kok. Sekali lagi, Tuhan gak biarkan, asalkan kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang inilah masanya kita mengutamakan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dalam ibadah pun saya berharap seperti itu. Kalau kita tunda-tunda misalnya nih, kita sampai kita tidur itu tidak dilarang. Tapi 5 menit lagi setelah bangun tidur, 5 menit lagi jadi 50 menit, itu yang saya bilang jangan kita lakukan. Karena itu akan menghambat ibadah kita dengan Tuhan. Saya melihat saya bertemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Mereka berkata begini dengan saya, Bu Maria, saya bingung gereja saya. Kenapa? Saya tanya. Masa nggak ada doa lagi sekarang? Sejak pandemi sampai hari ini nggak ada doa. Selain dari doa ibadah, iya katanya. Jadi doa hari-hari itu sudah nggak ada. Wow, saya bilang seperti itu. Dia tanya, Ibu ada doa nggak? Kami biar nggak ada orang, 2-3 orang kami tetap berdoa. Karena itu nggak bisa lepas dari orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan satu doa. Bahkan kadang-kadang mereka ngomong, kok sekarang gereja nggak ada doa ya? Doanya hanya hari Minggu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin gereja mengalami kekuatan roh. Yang kekuatan roh yang Tuhan inginkan. Dengan adanya kekuatan roh, saudara menghadapi kegoncangan apapun di tengah-tengah dunia ini, kita akan menjadi orang-orang yang kuat untuk Tuhan. Kita tahu bahwa firman memang sudah berkata, dunia akan mengalami kegoncangan. Yang goncang bukan hanya Indonesia, seluruh dunia akan mengalami kegoncangan. Jadi Tuhan gak pilih-pilih. Jadi kalau dunia alami kegoncangan, kita juga pasti alami kegoncangan. Gak mungkin enggak. Ya, jadi kalau kita nggak alami kegoncangan, dunia ini mengalami kegoncangan, Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu adil. Orang mengalami kegoncangan, kita juga alami kegoncangan. Jadi jangan berpikir kalau aku percaya Tuhan Yesus, aku punya Tuhan Yesus, aku nggak melewati masa-masa yang sulit. Oh enggak. Selama kita masih bisa hidup di bumi, banyak hal yang kita hadapi. Tetapi perbedaannya apa? Saudara itu berharga di mata Tuhan. Sampai mati pun kita tuh berharga di mata Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dari sejak sekarang ini. Berharga. Hidup berharga. Mati berharga. Itulah orang yang punya Yesus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena itu jangan jauhkan diri hidup kita ini, roh kita dengan Tuhan. Kalau kita nyatu dengan roh Tuhan, kita akan tenang menghadapi apapun yang kita hadapi. Ayo kita lihat lagi ayat yang ke-30.
waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Pada masa yang Alkitab berkata kesukaran besar ada di tengah-tengah hidup manusia di bumi ini. Perhatikan, ya, perhatikan, bumi akan meratap. Sekarang ini aja kita melihat ratapan bumi mengerikan, ratapan manusia mengerikan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan di tengah-tengah masa yang sangat sulit. Mungkin kita sudah nggak bisa tahan lagi. Alkitab ayat dari firman Tuhan akan terjadi bagi kita. Maka kita harus sedia. Pada waktu yang mengguncangkan, yang mengerikan, ya, Anak Manusia itu adalah Yesus. Dan dia lihat anak-anak yang kuselamatkan dengan darahku mengalami kesulitan besar di tengah-tengah dunia ini. Itulah masa-masa yang Tuhan akan lepaskan kita dari masa yang mengerikan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia. Dia adalah Yesus. Kenapa Alkitab tidak berkata pada waktu itu akan tampak Tuhan Yesus, tapi Anak Manusia? Yesus pernah hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia yang sempurna. Dia lahir memang, dia makan dan dia minum. Tapi saya mau katakan sesuai dengan Alkitab, dia adalah manusia yang sempurna. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menyentuh dosa. Dan kelahirannya adalah Allah yang jadi manusia. Banyak orang yang kurang jelas kadang-kadang goncang. Orang lain datang berkata kepadanya, wah Yesus itu kan manusia yang lahir di bumi. Iya, nggak salah. Kok kamu yang banyak ke Tuhan yang lahir di bumi? Tuhan itu kan nggak bisa lahir. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bahkan ada yang bertanya lagi, kalau Tuhan lahir di bumi, siapa di sorga? Selama Tuhan lahir di bumi, selama Yesus ada di bumi 33 tahun. Surganya kosong. Enggak begitu. Walaupun Yesus itu disebut anak manusia, tapi beda dengan manusia lainnya. Pasti beda lah. Saya dan saudara lahir dari hasil pernikahan, tapi Yesus lahir memang tidak boleh masuk dalam pernikahan. Karena Allah yang turun jadi manusia. Jadi nggak perlu lewat pernikahan, Allah yang turun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita tuh sudah nggak salah. Kalau kita bilang Yesus, engkau adalah Tuhan. Enggak salah. Karena Allah yang datang jadi manusia yang dinamakan, yang bernama Yesus. Dunia mau bilang Yesus Nabi terserah. Tapi orang yang percaya Yesus tidak akan berkata begitu. Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Pada saat dia melihat jemaatnya mengalami kesulitan benar dalam hidupnya, Yesus perhatikan. Kenapa? Karena kita berharga bagi Tuhan. Kita berharga loh. Kita selamat itu berharga. Kita jadi milik Yesus itu berharga. Harga kita nggak bisa dibayar, yaitu harga darah Yesus. Jadi pada saat dunia ini melihat dan meratap, pada saat mereka merantap itu bagi yang nggak percaya. Bagi kita kedatangan Tuhan itu memang kita nantikan, tapi bagi dunia kedatangan Tuhan itu menakutkan. Karena apa? Semua akan lenyap. Tidak ada lagi yang bisa bertahan. Maka kita bersyukur, gini-gini Tuhan panggil kita bisa beribadah, gini-gini kita memiliki Yesus. Ya, Yesus juga milik kita, amin. Dan Yesus milik kita itu yang paling luar biasa. Dunia akan beratap dan mereka akan melihat anak manusia atau Allah yang menjadi manusia bernama Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa di surga ada Allah sendiri.
Kalau Tuhan Yesus bilang waktu ada di bumi, ya, misalnya contoh, saya berikan contoh kepada saudara yang bisa dicerna gitu. Tuhan Yesus mengajarkan begini dulu. Doa, dicontoh aja doa. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Kan ada ya, Matius 6 itu. Doanya gini, Bapa kami yang di surga, ya kan? Seolah-olah Tuhan Yesus bilang, gini loh kalau berdoa, Bapa kami di surga, berarti kan ada Bapa, ada Dia. Itu bukan begitu. Waktu Tuhan Yesus mengajar doa, dan doa itu kan Tuhan Yesus tahu bahwa akan masuk ke dalam sebuah tulisan yang bernama Alkitab, dan sepanjang masa waktu Yesus sudah naik ke surga, dunia akan mempelajari doa itu. Dan waktu Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, itu Yesus ajarkan kepada mereka. Bukan ada dua antara Yesus dan manusia, bukan. Saudara yang kasih dia Tuhan, Dia pencipta yang disebut Allah. Dia Tuhan yang kita sembah. Dia juga yang datang dengan nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus, bukan pakai nama Allah? Nama Yesus artinya juru selamat. Kalau Allah, saya katakan Allah itu pencipta, tapi Dia juga gitu. Dia datang dengan nama Yesus. Allah yang datang dengan nama Yesus menjadi manusia. Dan ketika Dia berkata begini, dengan murid-muridnya yang menunggu di bukit, waktu Dia berangkat ke surga, Dia bilang apa? Roh Kudus akan turun bagimu. Beda lagi? Oh enggak. Roh itu juga roh Allah, roh itu juga roh Yesus, roh itu yang turun bekerja di dunia ini sampai hari ini kita kenal akan Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bumi ini akan meratap. Sekarang aja kita melihat ratapan bumi mengerikan. Ratapan bumi, kalau saudara baca warta berita gitu ya, akan mengerikan sekali. Bumi akan meratap. Dan tetapi perhatikanlah, dalam roh Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Tuhan itu membela sampai kapan? Sampai Dia benar-benar mengangkat semua orang percaya dan membangkitkan orang-orang mati yang sudah di dalam kubur. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya merindukan sekali agar jemaat, seluruh jemaat itu benar-benar hidup di dalam kuasa Tuhan. Hidup dalam percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan digoncangkan dengan situasi dan pelajaran-pelajaran yang ada di dunia ini. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa, saya nggak nyinggung, ya. Yang beribadah, utamakan Tuhan deh. Saya suka bilang anak-anak ini dekat saya itu, utamakan Tuhan. Maka ibadah jam 8, jam 7, setengah 7, jam 6 saya udah obrak-abrik. Soalnya Tuhan tuh harus nomor 1. Yang kita semua harus nomor 1 tentang Tuhan. Karena Dia Allah, Dia Juru Selamat, Dialah yang kelak akan hidup bersama-sama dengan kita di kerajaan yang kekal. Kita ini di bumi nggak ada yang kekal, mau nggak mau. Maka kalau roh kuat, ketika kita menghadapi hari-hari terakhir, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita nggak khawatir, kita nggak takut. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya pernah kunjungi orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, orang ini kalau saya bilang pendidikannya cukup tinggi di lingkungan saya ya. Karena pada masa itu dia adalah guru bahasa Inggris. Inggrisnya cukup bagus gitu. Tapi dia gak percaya Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan dia sendiri, dia percaya Nabi dia. Nah, saya kunjungi dia kenapa? Karena dia udah sakit berat.
Kadang-kadang ya karena dia sakit berat gitu, ada beberapa orang yang datang mengunjungi gitu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Orang ini cukup ekstrim. Tapi ketika saya bilang semoga sembuh ya Pak, saya katakan dia semoga sembuh. Kenapa? Kalau bagi anak Tuhan saya tidak pernah mau berkata semoga. Pasti kalau sembuh. Beda ya? Kenapa saya bilang pasti? Kalau Tuhan masih izinkan hidup, Tuhan mau pakai, Tuhan pasti kasih sembuh. Ya, saudara, kalau Tuhan masih mau pakai, jadi berkat di tengah-tengah dunia ini, saudara pasti sehat. Biar sakit Tuhan kasih sembuh. Maka saya bilang moga-moga sembuh. Kenapa? Karena saya nggak yakin dia sembuh, jadi semoga. Nah kata semoga itu nggak yakin kalau saya bilang. Maka saudara kalau ketemu orang semoga, jangan kalau dia bilang Tuhan nggak perlu kita bilang semoga. Ya misalnya nih saya doakan Bunsen contoh ya, pinjam namanya. Semoga Bunsen sembuh, nggak mau. Sayanya ya nggak mau. Saya mau Bunsen harus sembuh. Nah gitu. Tuhan menolong engkau untuk sembuh. Maka saudara perhatikan kalau saya datang di keluarga atau datang di tempat saudara, saya nggak pernah bilang semoga engkau sehat ya enggak. Kau pasti sehat. Karena di dalam Tuhan nggak ada kata semoga, amin. Ya, di dalam Tuhan itu kata yang pas. Nggak usah takut. Ada satu anak muda bilang gini kepada saya, Bu doain ya Bu. Ya kenapa? Saya sering lihat orang hitam lewat. Ya kalau kamu berdoa semoga dia pergi, ya nggak akan pergi. Tapi dalam nama Yesus kau pasti pergi. Saudara nggak usah takut. Karena kita punya Allah yang namanya Yesus, Allah yang berkuat, Allah yang sanggup. Nggak ada yang berani melawan kita. Baik dengan roh-roh lain ataupun dengan orang lain, saya yakin pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Baik, kita terusin ya. Kok hilang? Ayo lanjutkan. Ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan bersemisal kata bunyinya. Ya, terima kasih biar nggak begitu kompak. Dan yaitu adalah siapa? Yesus. Yesus Tuhan. Boleh juga kita nggak boleh rubah firman Tuhan ya, tapi karena dia Yesus kita bisa ganti itu. Dan Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Dahsyat ya. Kalau kata malaikat-malaikatnya itu kata banyak. Enggak 1, 2, tapi banyak. Di kerajaan surga itu malaikat banyak banget. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, ya firman Tuhan berkata Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Berapa banyak? Waktu Tuhan panggil malaikatnya, surga itu terbuka. Malaikatnya turun begitu banyak. Dengan meniup sangkakala. Nah ini dia sangkakala yang luar biasa. Waktu malaikat meniup sangkakalanya, seluruh dunia goncang. Bukan hanya di Amerika, sampai ke pelosok-pelosok desa Indonesia kita semua dengar. Orang percaya dengar. Nah itu kedahsyatan. Apapun yang Tuhan buat, orang percaya tahu karena Tuhan tidak punya rahasia bagi orang percaya. Waktu sangkakala kita dengar bunyi sangkakala yang dahsyat yang luar biasa. Bunyinya menggoncangkan jiwa. Orang mati juga dengar. Kita sekarang ini kan kalau ada orang mati disimpan, belum ke surga loh.
hanya kiasan orang suka bicara kalau apa, misalnya nih orang percaya mati dibilang udah dia udah pulang ke surga, ya nggak apa-apa, itu sebuah kiasan kata. Tapi sebenarnya orang yang mati nih, contoh saya kasih contoh aja nih, saya kasih contoh Pak Yosua sudah mati, udah nggak ada lagi di dunia sekarang ini, udah di surga belum? Di mana dia? Disimpan di Firdaus. Firdaus yang di sana juga sudah mirip suasananya dengan surga. Itu tempat penyimpanan roh-roh orang mati. Jiwa disimpan di sana. Bisa nggak keluar rumah? Nggak bisa. Jalan-jalan? Nggak bisa. Jadi saudara jangan dibohongin tuh. Yang jalan-jalan itu setan. Nanti baca di rumah Ayub 1 ayat 7, Ayub 2 ayat 1 dan 2. Jadi yang jalan-jalan itu setan. Orang mati nggak jalan-jalan. Maka kalau ada keluarga yang nggak ada gitu ya, takut, nggak usah takut, udah nggak ada lagi, dia disimpan kok. Orang mati percaya Tuhan dan tidak juga nggak akan keliaran. Ada yang bilang, oh dia datang itu karena dia kesel memperas dendam, nggak ada. Kalau nggak percaya Tuhan, dia langsung masuk ke hadis tempat yang sangat panas. Siang malam di sana, kita nggak akan ke sana ya, cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka dengan Tuhan jangan hitung-hitung waktu. Jangan. Kalau bisa jam 8 ibadah, sebelum jam 8 udah ada. Ya, diberkati sama Tuhan dengan bungsu. Kenapa? Dia belum jam udah datang. Saya senang, apalagi Tuhan lebih senang. Apalagi anak-anak muda. Udah jangan duduk diam, pulang, udah selesai ibadah, enggak begitu. Ikut ambil bagian dalam pelayanan selagi kita masih hidup. Yang dia, oh hari ini bukan aku yang bertugas. Ambil pelayanan. Saya bilang dengan anak-anak di rumah, kamu bisa apa? Bisa ngepel, bisa nyapu. Nggak usah tunggu saya teriak, yang bisa ngepel, bisa lap bangku. Nggak ada orang yang lihat kok. Tapi Tuhan perhitungkan itu menjadi kebenaran. Amin. Yang mulai hari ini kita semua merubah hidup kita. Saya ini hidup karena rencana Tuhan. Ya enggak? Saudara hidup karena rencana Tuhan. Kalau enggak rencana Tuhan, aduh, Tuhan tutup aja oksigen dari dalam hidup kita, mati. Bukan rencana Tuhan kita susah dan binasa, enggak. Rencana Tuhan kamu hiduplah dengan damai sejahtera. Karena hidup kita Tuhan yang. Ya, kita masih dalam ayat ini. Bentar lagi ya. Waktu sangkakala diperintahkan Tuhan ditiup oleh para malaikat. Orang mati dalam dunia orang mati. Kalau saya boleh bilang Hades dan Firdaus itu dunia orang mati. Yang percaya ditaruh di Firdaus, yang nggak percaya ditaruh di Hades. Dunia orang mati aja dengar loh suara Tuhan. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya yang hidup dan yang mati. Saya mau bilang ini. Dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit dan satu ke ujung langit yang lain. Ini sampai ke dunia orang mati. Nah, pertemuan kita itu nanti di sana. Waktu sangkakala Allah berbunyi, orang mati diubahkan, orang mati akan hidup kembali, tapi nggak pakai badan kayak saya lagi, kayak saudara gitu. Badan yang udah penuh kemuliaan Tuhan. Kita semua diubahkan. Kita nggak pakai baju lagi kayak gini, telanjang, enggak. Kita diubahkan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ya, baiklah kita hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu yang saya doakan, yang saya sering harapkan. Kita ganti lagi ayat lain nanti tidak telat. Yuk kita banyak diberkati. 2, 3, tariklah pelajaran dari Muhammad.
ingatlah bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Kita lanjut ke ayat 33 biar selesai. Udah. Baca lagi sama-sama 2, 3. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, apa yang kita lihat? Sebenarnya kehidupan ini enggak itu cukup membuat kita kayak gini, terjadi ini, apa yang kita alami dalam hidup ini menandakan bahwa waktu Tuhan sudah sangat singkat. Apalagi dengan masa, dengan waktu. Menurut saya, perasaan saya dari kecil, dulu saya kecil itu saya pernah tinggal di pinggir pantai karena memang tempat kami di pinggir pantai. Biasanya di pinggir pantai itu orang yang tinggal dekat laut gitu, udaranya panas banget gitu. Tapi yang sekarang kita alami, yang sekarang kalau saya keluar saya alami, ini mah lebih jauh panas dari masa lalu. Sampai kayak badan kita menjadi kering. Maka jangan lupa bawa minum kemanapun saudara pergi, itu perlu. Ya, karena apa? Masa ini sudah sangat mengguncangkan. Masa yang mengerikan. Ini salah satu contohnya. Dulu nggak segini, biar musim panas. Indonesia ini kan ada musim hujan dan musim panas. Biar musim panas, nggak panas kayak gini. Tapi sekarang kita sudah menghadapi hal-hal yang kita hadapi seperti ini. Ini salah satu tanda bumi ikut juga menyatakan bahwa waktunya Tuhan sudah dekat. Ya, perhatikan kalau ini semua terjadi, bukan hanya itu. Penyakit satu disembuhkan, penyakit lain datang lagi. Kayaknya nggak pernah aman gitu. Saudara yang kekasih, ingatlah waktu Tuhan sudah sangat dekat. Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Kapan? Saya nggak berani bilang tak malam, besok malam, sebulan lagi, 10 tahun lagi. Tapi saya pegang firman Tuhan berkata waktu Tuhan sangat dekat. Dan ketika Alkitab berkata waktu Tuhan sangat dekat, satu hari adalah 1000 tahun bagi manusia. Nah, kalau kita lihat begitu aja, kita bisa hidup lebih dari waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita lebih cinta akan Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Hati hidup kita lebih cinta akan Tuhan Yesus. Gak usah bilang aku gak bisa baca, aku gak punya pendidikan. Udah percaya Yesus, buang deh semuanya itu. Jangan ada ikatan-ikatan lagi dalam hidup ini. Bagi saudara yang mengerti, biarlah Tuhan yang utama di dalam kita. Tidak ada lain lagi, karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Ayo kita persiapkan hidup kita menjadi berkat bagi dunia ini. Saya rindu di mana saudara berada. Dunia akan berkata begini, nyaman banget ya, saya kalau dekat putri. Baru dekat aja lihat dia ada damai di hati saya, ini pinjam namanya. Saya rindu semua saudara seperti ini. Ada salah satu guru bilang begini, Bu Maria, tadi ada orang datang ke saya. Kayaknya dia ada masalah. Saya bilang ke orang itu, Bu, saya nggak ngerti yang ibu ngomong, saya nggak tahu masalah menyelesaikan masalah ibu. Bukan bidang saya katanya. Tapi saya bisa bantu. Kamu temui Ibu Maria. Saya belum datang waktu itu. Kamu temui Ibu Maria. Tidak ada yang datang ke dia nggak dapat jawaban. Saya pikir ini orang, tapi bicaranya begitu, tapi saya percaya kenapa? Ada Yesus yang ada di dalam saya. Ada Yesus yang ada di dalam saudara. Saya rindu setiap kali orang berkata, enak pun, dekat indah, perasaan damai ada di hati saya. Rasanya sejuk dengan omongan gitu ya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Saya tanya kepada bapak ini juga orang ekstrim ya, saya itu banyak keliling dengan orang-orang yang ekstrim. Saya bilang, Pak, kok bapak ngomong gitu? Selesaikan aja. Aku nggak bisa Bu nyelesain masalah dia. Pasti ibu sanggup ada jalan keluarnya. Katanya nanti siang dia datang lagi. Ya udah, kalau dia datang, saya suruh temuin ibu, ya udah nggak apa-apa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Benar, siang dia datang. Dia datang ngomong-ngomong dengan saya. Saya baru bilang dengan dia. Tidak ada jawaban masalah ini bagi manusia di dunia. Tapi mau nggak ibu percaya Tuhan Yesus? Dia adalah Allah yang berkuasa, dia sanggup menyelesaikan masalah ini. Dia diam. Saya baru bilang ini dengan dia. Tutup mata. Kita berdoa. Padahal hanya begitu. Begitu dia tutup mata, lama-lama dia teriak, saya biarkan aja. Tapi saya ada di dekat dia terus berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya dia puas, dia pulang. Dan Tuhan menyertai dia. Sampai apa yang dihadapinya, Tuhan selesai. Tuhan membantu menyelesaikan. Bagi kita di tengah-tengah kegoncangan dunia ini, tapi Tuhan kita dan kita tidak akan pernah goncang. Amin. Bilangkan nanti Tuhan gak goncang dengan kita. Ya, dunia boleh goncang, kita gak akan goncang karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baiklah, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Kita lanjut ke ayat yang ke-35. 2, 3. Ya, cinta firman Tuhan berbahagia. Yang menerapkan firman Tuhan dalam hidupmu. Yang hidup di dalam firman Tuhan, itulah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Langit dan bumi akan lenyap. Yang tak lenyap adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, namanya Yesus. Amin. Ya, jadi itulah yang pertama. Situasi langit, situasi bumi boleh bergoncang. Tuhan mengasihi saudara dan engkau tetap ada dalam perlindungan. Masuk lagi ayat yang terakhir. Dua, tiga. Tetapi ya, semua ini nggak ada yang tahu. Kalau saudara tanya saya kapan Yesus datang, ibu kan suka baca firman. Saya nggak bisa jawab. Satu ini saya nggak bisa jawab. Di sini Alkitab berkata malaikat pun nggak bisa jawab. Dan anak pun tidak. Anak itu siapa? Anak ini waktu Yesus jadi manusia Yesus ya, itu disebut anak. Pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Nah, Bapa itu siapa? Ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, ya. Anak dan Bapa itu adalah satu. Berarti Bapa itu adalah Yesus. Amin. Ya. Soalnya saya melihat banyak tuh di YouTube pertanyaan-pertanyaan. Aduh, kasihan banyak jemaat, banyak orang percaya itu nggak tahu tentang anak, Bapa dan Allah sendiri. Ya. Jadi anak itu adalah Yesus. Bapa itu juga adalah Yesus sendiri. Ketika dia bangkit dari antara orang-orang mati, dia sudah hidup dalam kemuliaan Allah yang disebut Bapa yang kekal. Dan nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang puas itu, boleh WA saya akan jawab. Jangan tanya orang yang tidak mengerti. Ya, kalau saudara tanya dengan orang-orang baru percaya, saudara tanya misalnya saudari si A, nanya dengan si B ini baru percaya, belum mengerti, dia juga bingung. Ya, akhirnya jadinya nggak enak gitu. Ya, jadi tanyalah dengan orang-orang yang memang hidup dan sudah belajar tentang firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang akan datang dalam nama Yesus untuk menyambut semua orang yang mengasihi Dia. Memberikan kekuatan kepada kita di saat kita sekarang berjuang di tengah-tengah dunia ini.
Jadi saudara bekerjalah, jangan berpikir saya sendiri. Kalau saudara gagal dalam pekerjaan, gagal dalam usaha, pasti Tuhan punya rencana lain. Amin. Selama kita masih hidup, rencana Tuhan gak berhenti bagi kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kadang-kadang kita suka memaksakan Tuhan. Mari kita menyerah sepenuh kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang bernama Yesus yang hidup hari ini, bahkan sampai nanti kita bertemu dengan Dia pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk doa untuk firman Allah yang sudah kita dengar. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapak boleh pimpin doa sekarang, menerima, mendengar firman Allah yang diberitakan hari ini. Kita mempunyai Allah yang luar biasa yang bernama Yesus. Terima kasih dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman. Dengan mendengarkan firman ini, iman kami semakin kuat Tuhan, bahwa kami tetap percaya dan yakin bahwa perkataan-perkataan di dalam Alkitab ini akan menjadi kenyataan. Amin. Kuatkanlah iman kami Tuhan sebagai anak-anak percaya. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin, Yesus. Keberadaan kami sampai dengan detik ini semua adalah berkat dan karunia serta penyertaan Engkau. Oleh karena itu patutlah sebagai anak-anak-Mu kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Firman yang kami dengarkan ini bisa tertanam dalam diri dan hidup kami ini Tuhan. Dan kami bukan hanya saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tapi Tuhan kuatkanlah kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kuatkan iman kami sehingga kami bertemu dengan Engkau pada kali yang kedua. Kami yakin dan percaya sungguh Tuhan bahwa ini akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Para musik sehingga itu sebelum masuk, mari kita menyanyi persiapan yang sudah dinyanyikan. Sementara yang menjalankan persembahan boleh melakukan tugasnya. Saudara yang mau kita doa, kita mau bersyukur ya, kita berdoa buat anak Pak Yanto yang namanya Tasya. Kemarin operasi berjalan dengan baik ya.
kiranya bisa segera sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa juga buat Ibu Nur. Ada nggak Ibu Nur itu di belakang? Ada. Ibu Nur kadang-kadang suka maksain diri, tapi itu orang yang cinta Tuhan. Dia maksakan diri, dia bilang gak enak kalau saya nggak ibadah. Wah, dahsyat banget. Saudara tahu keadaan dia? Hari Minggu kemarin waktu saya datang ke dia, saya itu terkaget-kaget. Ya, hari Minggu dia bilang, tadi apa kita sampai? Saya kaget. Waktu saya buka tempatnya, jujur, saya terkejut. Saya bisa nangis. Saya sangat sedih. Kenapa? Tinggalnya begitu peduli orang yang menjadinya memang orang luar biasa. Saya lihat ibu ini dulu pernah punya rumah gedung besar di dekat kolam renang situ. Kalau orang lama kenal dia ada tahu. Tapi hari ini keadaan dia sangat-sangat menyedihkan. Tapi satu hal yang saya lihat dari dia, itu cinta Tuhan dahsyat banget. Waktu saya masuk, saya panggil dia, mungkin dia terlalu lelap tidur atau bagaimana gitu ya. Dia diam aja. Jantung saya tuh udah deg-degan. Ini kenapa ya Bu Nur? Saya datang, baru saya pegang badannya Bu Nur. Saya datang mau pegang kayak gitu. Iya Bu, tapi itu sudah parah banget, suaranya udah parah banget. Pas saya datang sama Jen, dia tolong saya Jen, coba ibu ini gimana ya? Diulurkan tangan, dipegang, kemudian dia minta dia didudukin. Itu udah sangat berat kalau dalam pandangan saya. Saya sampai lihat begitu tuh saya gemetar kaki. Ada hal yang dahsyat. Dia bilang pakai kode. Dia bilang sama saya, bu, dia minta doa. Dahsyat kan? Dahsyat itu yang menggetarkan hati saya percaya dia akan melewati masa-masa sulit ini. Entah dengan cara apa, itu dengan cara Tuhan. Ketika saya mulai pegang dia dan saya berdoa, kelihatan dia tuh benar-benar sungguh di dalam Tuhan beda. Waktu dia berdoa tutup mata gitu ya, dia nggak bisa ngomong lagi, tapi hati saya tuh benar-benar terasa sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan semua ini terjadi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, dia tuh ngomong dengan terbata-bata ya, yang stop itu ngomongnya. Dia bilang gini, Bu, pelan-pelan dan tidak terdengar. Saya mau mati dengan Tuhan Yesus. Dahsyat ya. Berarti saya menangkap dia berkata dia mau mati, tapi dengan Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Padahal sudah kayak gitu, udah berat banget. Saudara yang kasih dia buat saya bilang begini dengan dia biar dia bisa dengar. Saya ngomong di ya, Bu, yang kita alami ini sementara, ini kegoncangan sementara. Nanti ketika ibu ketemu Tuhan Yesus, ibu akan tenang. Ibu benar-benar akan tenang. Ibu akan bahagia. Ya, saya tetap setia dengan Tuhan. Dahsyat itu. Dahsyat banget. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan akhirnya kami usahakan dan dia berangkat ke rumah sakit dan dia di opname. Katanya dia udah pulang, ya biasa ya BPJS ya 3-4 hari disuruh pulang gitu. Saya pikir nanti selesai hari ini selesai pelayanan saya mau jemput dia lagi. Nah, kita doakan dia. Bersyukur ya kita masih ada dalam keadaan seperti ini. Ayo kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Oh
bersatukan di doa menyerahkan Ibu Nur yang kami kasihi ke dalam tangan kasih Yesus. Ibu tahu Bapak kelemahan tubuh dan segala sakit penyakit yang ia alami seperti lagu pujian kami bahwa tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong dengan keyakinan, kami percaya bahwa Ibu Nur juga Amin. Bapa di surga, kami berdoa mohon kesembuhan untuk Ibu Nur. Dengan kuasa-Mu kami memohon mujizat terjadi bagi Ibu. Seluruh organ-organ tubuh yang sakit, terutama untuk bagian kakinya yang sudah sangat susah digerakkan, kami memohon dan kami percaya bahwa tiap ada yang selalu. Kami percaya Bapak bahwa Ibu Nur akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, Bapak di surga, kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang distribusi. Haleluya, Kami itu Bapak, sehingga boleh menjadi sarana bagi dia untuk menerima kesembuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk setiap tim dokter yang menangani dia. Tuhan kau berkati, Haleluya, memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan kami sungguh menyerahkan sekalipun saat ini Tuhan dia dalam kesendirian, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Engkau suami yang baik bagi dia Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menyertai dia dalam kesendirian saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak sekalipun meninggalkan dia. Sekali lagi Tuhan kami serahkan Ibu Nur ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kerjakan mujizat bagi dia. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa doa kami akan Kau jawab. Amin. Kristus Yesus. Haleluya, Yesus. Siapa yang kita doa biar dia mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Tuhan jauh lebih mengerti apa yang sedang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Haleluya, Yesus. Tangan-tangannya terangkat mohon pertolongan dari Tuhan. Hamba percaya mereka tidak sendiri, tapi Allah menyertai kami, tetap menyertai kami sampai Tuhan memanggil kami bertemu dengan Kristus. Terlalu banyak beban-beban yang dihadapi oleh kami sebagai manusia, tapi kami tahu kami tidak sendiri. Ketika kami lemah, kuatkanlah jemaat-Mu ya Tuhan. Ketika seluruh kami mengalami duka, Tuhan hiburlah dengan kekuatan dari Tuhan. Ketika kami sakit, kami percaya Tuhan juga melihat dan menyembuhkan. Di tengah-tengah kegoncangan dunia mungkin dan banyak di antara kami yang mengalami kekurangan, tapi kami percaya kami tidak sendiri. Apa yang sedang kami alami, Tuhan melihat dengan penuh kasih, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terjawablah doa dari anak-anak Tuhan yang berharap pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak muda, masa depan terbuka untuk mereka sebelum Tuhan Yesus datang, biar mereka tetap termakrai di dalam anugerah dan keselamatan Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan hari ini. Melalui korban persembahan, Tuhan kembalikan dengan berkat yang luar biasa bagi tangan-tangan yang berkorban. Tuhan, musik Tuhan berkati, liturgi singer Tuhan berkati, seluruh jemaat LCD Tuhan berkati, yang hadir hari ini Tuhan berkati. Biar hari ini kami kembali dengan kekuatan yang baru. Kami akan mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya, karena Tuhan sudah mengutamakan kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah setiap pribadi yang hadir hari ini kembali dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tasya dan Tasya sembuh dengan sempurna, dapat kembali mempermuliakan Tuhan di jalan-jalan masa hidupnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Siapkanlah hati kita untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan menurunkan berkat bagi hidupmu. Diberkati engkau dari segala jalan. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, dan damai sejahtera menyertai engkau di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian,
hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya yang berdua sama berdua paling ulang tahun. Tema lahir Ada di rumah kan? Yang lain yang ada di sini aja dulu. kenapa? Yang ada di sini. Tema ada Enggak, maksudnya habis lahiran Dewi. yang habis lahiran. Oh, habis lahiran. Ya ya, itu betul. Ada lagi yang ulang tahun sepanjang minggu ini, sepanjang minggu kemarin mungkin nggak hadir, yang belum didoakan. Ibu Nur tanggal 12. Mundur lagi, udah kita doain tadi. Kita bersyukur keluarga Dewi yang sering datang ya, yang ibadah, yang kecil mungil sudah lahiran, anaknya laki-laki diberi nama Joril ya, Jorel, panjang namanya, saya ambil Jorel aja. Siap. Anaknya cukup sehat karena Tuhan, dia cukup ganteng karena Tuhan. Kita doakan nanti Tuhan berkati anak ini menjadi besar buat Tuhan. Ini yang ulang tahun cuma satu. Iya. Ayo, yang kecil ulang tahun juga. Mari kita tundukkan kepala, kita aja berapa menit. Tuhan Yesus berkati Dewi sehingga ia menjadi istri yang luar biasa yang menyokong suami lebih mencintai Tuhan, mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Biarlah di usia yang Tuhan berikan kepadanya, dia boleh menikmati usia yang Tuhan kasih dengan kesehatan dari Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat Tuhan yang menyertai jalan hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa tema buat keluarga Dewi juga ya. Ini Dewi yang laki juga Dewi, dia nggak lahiran. Ayo, kita bersyukur. Rina berdoa. Suaranya kencang nih. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Di atas sukacita Tuhan kami dengar Tuhan kelahiran putra untuk kedua dari keluarga Bapak Tema dan Ibu Dewi. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kesehatannya saat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah anaknya tumbuh dengan kasih dan dengan berkat daripada Engkau Tuhan, dan dengan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan anak itu dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah kami berdoa buat orang tuanya, khususnya buat Kak Dewi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah pemulihan cepat terjadi Tuhan, dan kami berdoa biar keluarga ini dapat berkumpul dengan kami untuk memuji bersukacita bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada yang mau doa, nanti kalau semua udah pulang dulu dan saya doakan ya.